Selamat datang kembali di channel Indasari. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan salah satu pengalaman seseorang yang menurut saya sangat menarik. Cerita mengenai Desa Eden atau Desa Gila. Kenapa bisa dinamai Desa Eden? Karena setiap harinya selalu saja ada orang yang mati. Bahkan katanya kalau tidak ada yang mati malah mengundang musibah. Semua bermula ketika Mas Damar baru saja ditunjuk untuk menjadi Ketua Mapala periode tahun 2011-2012 dari universitasnya. Ia ditunjuk karena pada bulan Juli akan ada proyek untuk mendaki puncak Mahameru, di mana 4 universitas bersama Mapala mereka akan bergabung. Nah, di sini Mas Damar membuat satu acara dadakan untuk mempersiapkan kesanggupan tim mereka pada bulan Juli nanti. Tapi karena bertepatan dengan adanya UTS, anggotanya jadi berhalangan untuk ikut. Di sini Mas Damar pun tetap berinisiatif untuk melanjutkan agendanya walaupun nanti harus sendirian. Namun Mas Erik, ketua Mapala sebelumnya ikut bergabung. Mereka pergi ke salah satu alas tempat yang cocok untuk melatih stamina karena medannya yang menanjak dan juga tempat terbaik untuk mendapat momen di mana suhu tempat ini nyaris sama seperti suhu di puncak Mahameru. Persiapan sudah dilakukan sejak 1 minggu sebelumnya, mulai dari izin untuk mendaki sekaligus menyisir tempat yang akan dijadikan tujuan pendakian ini. Meski jalur yang akan dituju Mas Damar dan Erik bukan jalur pendakian pada umumnya, namun Mas Damar terus meyakinkan Mas Erik. Setelah 6 jam perjalanan, akhirnya mereka tiba di salah satu pos yang sudah tidak asing lagi bagi mereka. Anehnya, malam itu tidak ada satupun yang berjaga. Seharusnya ada 1 atau 2 penjaga karena meskipun ini bukan jalur pendakian resmi, ini adalah jalur yang sering kali ramai pengunjung karena tempat ini adalah satu tempat objek wisata yang terkenal. Menunggu, setidaknya itu yang dilakukan oleh Damar. Karena bagaimanapun laporan itu penting terutama untuk menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun 1 jam 2 jam berlalu tidak ada yang datang, Erik menyuruh Damar untuk meninggalkan KTP mereka dan juga menulis pesan. Sebenarnya Damar bimbang, ia tidak ingin malapetaka datang, tapi karena waktu mereka mepet dan tidak tahu kapan petugas akan datang, ia pun menyetujuinya. Tepat ketika mereka menyusuri hutan, jam menunjukkan pukul 8 malam. Tapi malam itu nampak sangat gelap padahal jalurnya sendiri masih tidak seberapa jauh dari pos pertama. Namun, malam itu lain. Jalur tersebut lebih gelap dari yang seharusnya. Terus, anehnya tidak terdengar satupun binatang malam di sekitar sana. Dalam keheningan itu, tiba-tiba Erik memulai percakapan. Jarene Mbah Kudam, nek gak ono suara iku biasane ono memedi. Damar pun langsung menentang ucapan itu dan menyuruh Erik untuk menjaga mulutnya. Karena ternyata Damar sedari tadi tidak tenang. Berjalan di belakang Erik seharusnya tidak ada siapapun lagi, namun bulu kuduknya berdiri sedari tadi. Sebenarnya bukan kali pertama Damar merasakan ini. Selama dia mendaki gunung dan masuk ke hutan-hutan, bulu kuduk atau leher meremang itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Namun perasaan ini berbeda, seolah-olah yang ini jauh lebih mengintimidasi. Lalu ketika Erik membuka jalan dengan parang di tangannya, Damar tiba-tiba berhenti dan bilang kalau dia mendengar suara pitik atau anak ayam. Padahal Erik tidak mendengar apapun kecuali hembusan angin. Mereka pun berpandangan untuk sepersekian detik, kemudian melangkah cepat-cepat. Ada hal-hal yang tidak sepatutnya diucapkan atau didengarkan. Salah satunya adalah suara ayam. Mendengar suara ayam seperti pertanda sial bagi siapapun yang mendengarnya, terlebih di tempat itu. Damar dan Erik memikirkan hal yang sama. Kuntilanak. Meski kalimat itu tidak diucapkan, namun mereka sama-sama mengerti satu sama lain. Yang menjadi pertanyaannya adalah suara ayam yang didengar Damar dan tidak didengar Erik menegaskan sesuatu, yaitu salah satu dari mereka sudah disawang atau diincar sedari tadi. Tapi setelah cukup lama mereka berjalan menghindari suara pitik itu, giliran Erik yang diganggu. Dia mencium bau bunga sembujo. Benar saja, suara ayam, bebauan bunga, kemudian berujung pada sosok di balik semak belukar.
Eriklah yang pertama tahu. Namun, keinginan untuk memanggil Damar yang izin untuk membuang air kecil mendatangkan rasa penasaran yang besar. Saat Erik mengintip sosok asing itu, sosoknya tinggi setinggi Erik, ia berdiri di bawah pohon rindang, berdiri begitu saja. Mengenakan baju yang terlihat seperti kain, warnanya putih mencolok dengan kegelapan hutan. Erik terus melihat, tatapannya terkunci pada kepalanya yang sedari tadi tergedek ke kiri dan ke kanan. Setelah beberapa saat, barulah Erik mengerti kepalanya tergedek bukan karena tanpa sebab, melainkan tepat di lehernya menahan berat, apalagi kalau bukan lehernya patah saat itu. Erik sadar, sedari tadi ia telah melihat sosok kuntilanak yang sering ia dengar ada di hutan. Umumnya, memang sering terdengar kabar bahwa penghuni atau kasarnya penunggu-penunggu di dalam hutan adalah korban-korban kecelakaan atau bencana yang tidak umum. Saat Damar sudah kembali, mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sini Erik hanya diam dan itu membuat Damar penasaran. Ketika ditanya kenapa pun, Erik menjawab baik-baik saja. Padahal Damar tahu Erik sedang berbohong. Barulah ketika sampai di tanah lapang yang artinya pos kedua atau tempat yang biasa digunakan sebagai penakaran satwa sudah dekat, Erik baru membuka suara. "Ono kuntilanak, Dam." Kaget, namun Damar tidak mencoba menanggapi. Ia hanya melihat Erik lebih pucat. Seteguk air dalam botol setidaknya mampu menenangkan Erik. Setelah dirasa cukup dan Erik menjadi lebih tenang, Damar yang sekarang memimpin. Disinilah keanehan itu terjadi. Pos yang seharusnya tidak jauh dari tanah lapang, tidak ada. Hampir 2 jam Damar dan Erik hanya berada di area itu dan itu terus. Hal ini membuat mereka akhirnya berpikir buat menginap di sana. Terlepas dari apa yang mereka alami malam ini, mereka memutuskan pasrah sampai terdengar suara langkah kaki menghentak dan sontak mereka terjaga. Ketika diikuti, di sanalah Erik dan Damar melihatnya. Orang-orang berjalan berjejeran, seolah ada sesuatu yang sedang mereka kerjakan. Sampai mata Erik dan Damar tertuju pada barisan paling depan. Di sanalah mereka baru sadar ada perkuburan mayit. Untuk apa orang-orang menguburkan jenazah pada malam buta seperti itu? Keganjilan itu sebenarnya sudah dirasakan sedari awal masuk ke dalam hutan. Damar dan Erik hanya diam sembari memandangi rombongan itu semakin jauh, hingga akhirnya kehadiran mereka benar-benar lenyap di telan kegelapan hutan. Di tengah perasaan campur aduk itu, tiba-tiba Damar mengeluh kesakitan. Sebenarnya, sedari tadi mereka berjalan menempuh medan berat itu, di bagian selakangan Mas Damar terasa nyeri, namun ia mencoba menahannya. Nah, puncaknya, ketika Mas Erik mengajak untuk lanjut, tiba-tiba Damar mengeluh tidak bisa melanjutkannya. Dan diceritakanlah kondisinya itu, yang ketika diperiksa, Erik hanya bisa melotot gak percaya atas apa yang dia lihat. Melihat kondisi Damar seperti itu, Erik akhirnya menyuruh Damar bersandar di pohon. Pikirannya fokus ke rombongan yang tadi lewat. Jin atau bukan ya? Mas Erik harus memanggil mereka agar Mas Damar segera tertolong. Dalam pikirannya, bagaimana bisa terjadi hal-hal seperti itu? Padahal mereka tidak lupa berdoa agar dilancarkan semuanya. Tapi kok bisa testisnya si Damar ini membesar, besarnya sendiri nyaris sama seperti kepalan tangan yang menggenggam. Erik meninggalkan Damar seorang diri. Ia berlari menembus semak belukar menuju ke rombongan yang sudah hilang lenyap di tengah kegelapan. Dalam usahanya, ia teringat saat melihat rombongan itu pertama kali. Ia mendengar suara gamelan yang didengungkan. Hal itulah yang membuat Mas Erik tidak berani bicara, karena fokus mendengar alunan dari gamelan yang dipukul. Tidak hanya itu, ekspresi wajah dari iring-iringan itu tidak satupun menunjukkan wajah sedih atau bersimpati. Malah sebaliknya, wajah-wajah itu sumringah seperti sedang mengadakan pesta. Lalu keranda yang dipanggul pun asing, biasanya ditutup dengan kain hijau tua, namun yang Erik lihat, keranda mayit itu ditutup dengan kain hitam lengkap dengan bunga melati terajut sebagai pengiringnya. Berlari kurang lebih 10 menit dan semakin jauh lokasinya dari Damar yang masih menahan nyeri, Erik sadar rombongan itu sudah lenyap, menyisakan tanda tanya. Bagaimana bisa mereka berjalan santai dengan gendong mayit di medan yang naik turun seperti itu? Putus asa, Erik akhirnya menelusuri jalannya lagi, kembali ke tempat di mana Damar berada.
Rupanya, ketika kembali, Erik kaget saat di hadapannya Damar tidak sendirian. Ada nenek-nenek yang di punggungnya memanggul kayu bakar. Terlihat dari jauh, Damar tampak mengobrol dengan sosok asing itu, membuat Erik bertanya-tanya, ragu, tapi tetap mendekat. Saat itulah baru diketahui nenek itu adalah warga lokal. Ia tinggal di desa tidak jauh dari tempat mereka berada. Nenek itu menawarkan tempat persinggahan sekaligus memberitahu bila apa yang terjadi pada Mas Damar adalah akibat dari Weltuk. Weltuk adalah demit atau lelembut penunggu sungai yang marah sama Mas Damar karena tanpa sengaja Mas Damar sudah mengencinginya. Akibatnya Mas Damar diselentik atau dikeplak area kemaluannya. Awalnya ragu dan khawatir ketika si nenek yang dipanggil Mbah Dok itu menawarkan Erik dan Damar untuk ikut ke desa tempat tinggalnya. Tapi karena keadaan saat itu benar-benar darurat, memaksa Erik untuk setuju. Dalam perjalanan, Mbah Dok bercerita banyak hal. Salah satunya mengatakan permisi kalau mau buang hajat atau apapun. Karena mereka yang tidak terlihat bukan tentu tidak ada. Meskipun hanya sekedar izin dengan suara berbisik pun, mereka bisa mendengar. Termasuk Wanggul yang sekarang mengikuti Mas Erik. Mendengar itu, Erik kaget dan kemudian bertanya dengan muka ngeri. Wanggul iku apa mbah? Mbah Dok berhenti, melihat jauh ke belakang sambil berkata, hantu wanita yang mati karena kecelakaan, lehernya patah dan dari tadi dia ngikutin kamu. Wangi apa yang kamu cium? Mas Erik pun menjawab, sembujor. Baduk mengangguk, dia bilang aman, karena kalau baunya malah bangkai, itu artinya berbahaya. Benar rupanya, di depan terlihat sebuah desa, namun desanya ini tidak terlalu besar, rumah-rumahnya terbuat dari anyaman bambu. Pokoknya sangat jauh berbeda dengan kondisi rumah zaman sekarang yang dibangun dengan bata dan semen. Tepat di sudut rumah paling ujung, gentingnya terbuat dari ranting dengan ditutupi daun kelapa kering. Badok lalu mempersilahkan Erik dan Damar untuk menunggu, sedangkan Badok sendiri masuk. Setelah menunggu cukup lama, Baduk keluar sambil membawa kendi. Ia menyuruh Damar untuk meminum air yang ada di kendi itu sambil menghadap ke selatan. Menurutnya, dengan cara tersebut semoga penyakitnya bisa pergi ke arah selatan. Entah apa maksudnya, tapi Damar menurut. Baduk lalu kembali bicara. Saiki mlebu ae nang omah, aja metu sik, ben balasadone ngalih dhisik. Di situ Erik tidak paham maksud Baduk saat mengatakan balasado. Namun Erik mengiyakan tawaran itu, dan kali ini mereka yakin Baduk yang menolong mereka mungkin memang manusia. Di dalam rumah persis seperti yang dibayangkan Erik, rumah desa yang benar-benar seperti pedalaman, tidak mungkin ada listrik, bahkan peralatannya pun semua benar-benar lawas. Saat Damar sudah terlelap, setelah dipersilakan untuk istirahat, saat itulah kaget bukan main. Erik mendengar suara gamelan. Sekarang Erik baru paham, mungkin rombongan itu adalah rombongan orang-orang desa ini. Namun, kenapa musik gamelannya seperti dekat sekali? Baduk sendiri kemudian menuju pintu dan membukanya. Ada anak kecil, wajahnya pucat dan ekspresinya tidak menyenangkan. Semakin dipandang membuat hati Erik jadi gelisah sendiri. Baduk tampak mengobrol lama, mencoba mencuri dengar. Erik hanya mendengar kalimat patah-patah seperti ini. Wayahe sedo bolo randap. Artinya giliran mati saudara ilmu. Habis itu pintu ditutup, Baduk kembali masuk dan mengambil kain, lalu menutup kepalanya dengan kain itu. Di sana Erik pun bertanya, "Badhe pundi, Mbah?" Tidak disangka Baduk malah menawarkan Erik apakah mau ikut atau tidak. Tawaran itu awalnya membuat Erik ragu, karena ia harus menjaga Damar. Tapi ada keinginan besar yang membuat penasaran, terutama saat melihat wajah anak pucat itu. Seperti ada sesuatu yang ganjil dan akhirnya Erik pun ikut. Rupanya Erik dibawa ke sebuah rumah. Di depannya banyak orang sudah menunggu. Benar dugaannya. Ada gamelan yang ditabuh di antara kerumunan itu. Tidak beberapa lama, pandangan Erik menuju ke pintu rumah. Keluar 4 lelaki setengah baya. Mereka mengangkat keranda mayit. Yang membuat Erik tidak nyaman. Dalam pikirannya ia bertanya-tanya, tadi bukannya sudah melakukan prosesi pemakaman ya? Kok diadakan pemakaman lagi?
Di sanalah Simbah yang memimpin. Ia berjalan di barisan depan. Karena sudah setengah jalan, Erik pun terpaksa mau tidak mau harus ikut. Di sepanjang perjalanan yang naik turun, tampak wajah-wajah itu menunjukkan ekspresi sumringah. Hal-hal ganjil seperti itu yang membuat Erik gak habis pikir. Namun ia mencoba menahan diri. Sampai mereka tiba di sebuah tempat. Ada dua tanah lapang yang kesemuanya sama. Pemakaman kembar. Setidaknya itu yang terlihat. Si mayat sudah diturunkan dan ketika keranda dibuka, Erik hanya diam bengong melihat siapa yang akan dimakamkan hari itu. Rupanya yang akan dimakamkan malam itu adalah bocah yang tadi berdiri di depan pintu Mbah Dok. Mau tidak mau, Erik tetap menyaksikan prosesi pemakaman itu. Di tengah pemakaman, Erik melihat gelagat yang aneh, di mana semua orang tampak sedang menari-nari. Beberapa bernyanyi dengan nada gamelan mengalun-alun, dan yang lebih membuat Erik tidak mengerti adalah si bocah dikubur dengan mata masih terbuka lebar. Sementara itu di rumah Mbah Dok, Damar terbangun dan baru ingat ia baru saja terlelap di atas ranjang rumah seseorang. Dengan tatapan kebingungan sekaligus penasaran kemana semua orang pergi, Damar mencoba memanggil-manggil Erik. Namun tak kunjung ada jawaban. Di situ ia melihat kondisinya. Ukuran testis belum normal, tapi jauh lebih baik dibandingkan beberapa saat yang lalu. Damar hanya berdiam diri sebentar, dilihatnya langit-langit dari teras rumah masih gelap, artinya satu malam belum terlewati. Damar pun kembali masuk ke rumah yang lebih terlihat seperti gubuk itu, sampai ia merasa penasaran dengan ruangan milik Mbah Dok. Di dalam rumah, Damar mencium bebauan yang familiar, rupanya itu adalah bau dari daun sirih yang digunakan Mbah Dok. Bagaimana Damar tahu bebauan itu? Karena rupanya Damar sudah sering menciumnya di rumah Mbah Buyutnya yang juga menggunakan itu untuk pembersih gigi. Meski tidak sopan, rasa penasaran Mas Damar begitu besar. Matanya sibuk mengawasi ini itu sampai pandangannya menangkap sebuah kotak dengan ukiran Majapala, sebuah ukiran khas Jawa. Rupanya kotak itu tidak dikunci. Dengan leluasa Damar pun mengangkatnya. Namun perasaan Damar mendadak tidak enak. Bebauan yang awalnya didominasi bebauan daun sirih tiba-tiba lenyap begitu saja, berganti menjadi bebauan seperti kentang atau umbi kayu yang dibakar. Semua orang tahu bebauan itu bebauan apa. Biasanya ketika mencium bebauan lenguh seperti itu, maka artinya tidak jauh dari tempatmu berdiri ada makhluk familiar yang sudah terkenal sedang mengawasimu. Yap, pocong. Namun Damar belum tahu akan hal itu, jadi ia nekat membuka kotaknya. Begitu kotak dibuka, Damar menatap heran, karena yang ia lihat hanya tumpukan pakaian bernuansa warna putih. Tumpukannya berantakan begitu saja. Makanya Damar menutupnya lagi. Namun tiba-tiba dia curiga dengan pakaian tersebut. Diambillah satu helai pakaian dan ketika pakaian itu terangkat, ia yakin dan menatap ngeri pakaian itu. Rupanya pakaian itu adalah kain kafan yang sudah diikat sedemikian rupa membentuk sampul untuk membungkus mayit. Damar pun sontak melempar pakaian itu begitu saja. Tapi ketika Damar akan pergi dari tempat tersebut, matanya tercekat menatap sosok yang tengah berdiri tepat di depannya. Matanya hitam dan wujudnya sangat mengerikan. Kini ada sosok pocong tengah berdiri tepat di depannya. Rasanya ingin segera pergi, namun kaki Damar malah kaku tak mau digerakkan. Sementara si pocong masih berdiri memandanginya. Disitulah akhirnya Mas Damar mendengar suaranya. Lirih, namun membuat bulu kuduk berdiri. Si pocong mengatakan, "Tali pocong, tali pocong." Mas Damar masih mematung. Ketakutan benar-benar mengeraskan syarafnya. Hingga suara pintu terbanting membuat Mas Damar tercekat panik. Mbah Dok kembali dengan wajah marah dan memaki. Entah apa yang terjadi, ia melihat Mbah Dok mencekram ujung kain kafan si pocong, menyeretnya dengan tangan kosong, lalu melemparkannya tepat di kebun belakang rumah membuat Damar tidak habis pikir. Wanita itu menatap Damar dengan tatapan dingin sembari berujar, "Nek rak ngerti opo-opo, ojo rusak-rusuk ya le, nyawa ono regane." Di tempat lain, Erik baru sadar kalau Mbah Dok tidak kelihatan, padahal ia ikut karena Simbah yang menyuruhnya. Ditambah rasa penasaran kenapa memakamkan seseorang saja sampai ambil waktu selarut itu. Disitulah Erik dibuat kaget. Loh,
tali pocongnya udah dibuka itu loh. Namun tak seorang pun mendengarkan peringatan dari Mas Erik. Mereka tetap menutup lubang kubur dengan tanah, dan disinilah Erik merasakan firasat teramat buruk. Makanya ia segera meninggalkan tempat itu. Sampai di rumah Badok, Erik melihat Damar. Mata mereka saling menatap satu sama lain. Di sini mereka curiga. Desa ini mungkin bukan desa manusia. Namun ada hal yang lebih besar dari semua itu. Ada misteri apa yang disembunyikan di desa tersebut? Di tengah kebingungan, langkah kaki Badok mengejutkan mereka. Wajahnya yang sempat mengeras ketika melihat Damar kini sudah berubah seperti sedia kala. Seperti saat pertama kali mereka bertemu dengan Simbah. Badok berkata kalau kamar yang akan ditempati oleh Damar dan Erik sudah siap. Mau tidak mau mereka pun masuk ke sebuah kamar yang asing. Tidak ada hal yang menarik selain ranjang dengan lasa atau tikar anyaman sebagai alasnya. Namun mereka sepakat, keganjilan semua peristiwa ini seperti mengerucut pada sesuatu. Namun belum ada yang berani menarik kesimpulan sampai di tengah keheningan ketika mereka sudah saling merebahkan tubuh untuk sekedar membuang lelah. Terdengar suara yang tidak asing lagi di telinga mereka. Suaranya riuh namun sangat tipis, seperti dari tempat yang jauh. Ya, suara pitik yang pernah mereka dengar sebelumnya. Eriklah yang pertama bangun. Ia melihat ke sana kemari untuk memastikan sesuatu sampai Erik akhirnya menggoyangkan badan Damar. Ia baru sadar wajah Damar terlihat pucat pasi, seperti menyembunyikan sesuatu. Tapi Damar masih diam. Sampai akhirnya ia mengatakan, "Rik, awakmu percaya pocong ora? Jarene suara pitik iku nunjuk kene ono pocong nggo sekitar kene." Kalimat itu mengingatkan Erik dengan peristiwa yang baru saja ia alami. Matanya menatap tajam Damar. Ia tidak tahu harus menceritakannya dari mana, tapi karena sudah tidak tahan, Erik menceritakan kejadian yang menimpanya. Dia juga mengajak Damar untuk pergi karena merasa desa itu aneh. Tapi belum selesai dengan itu, tiba-tiba mata Damar menatap ke jendela yang hanya tertutup gorden. Di sana, ia melihat wajah mengintip. Dia adalah Badok. Kaget. Saat itu juga Erik langsung mengemasi barang bawaannya diikuti oleh Damar. Mereka bergegas keluar dari rumah itu. Namun baru saja membuka pintu kamar, di depannya Badok berdiri. Wajahnya menatap Damar dan Erik bergantian. Damar kemudian maju dan bilang, "Mbah, ngampun teni, kula badhe mantuk, Mbah." Di situ Mbah awalnya hanya berdiri, namun perlahan-lahan tubuhnya tertekuk, lalu membungkuk menatap mereka dengan senyuman paling mengerikan yang pernah Erik dan Damar lihat seumur hidup. Saat itulah senyuman buruk rupa itu menjelma menjadi suara tawa yang membuat Erik dan Damar menggigil karena ngeri. Bulu kuduk mereka berdiri dan dada mereka berdetak tanpa henti. "Deso Gondo Mayit," kata Simbah. Dengan langkah tertatih mendekati Erik dan Damar yang bersingkut mundur. Di tengah keheningan itu, suara ayam yang lirih terdengar semakin sering. Seolah ada sesuatu yang membuat perasaan Erik dan Damar tidak enak. Benar saja, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba terdengar suara pintu dibanting dengan sangat keras. Masalahnya adalah setelah suara bantingan itu, gubuk yang terbuat dari bambu itu serempak terdengar suara gebrakan di semua sisi. Badok pun tertawa semakin keras. Nyali Erik dan Damar benar-benar dipaksa sampai ke titik frustasi karena tidak ada yang bisa ia lakukan. Seolah-olah kejadian ini seperti mimpi belaka. Namun suara-suara itu mengisyaratkan satu hal, bahwa di sekeliling rumah pasti ada sesuatu. Simbah yang awalnya membungkuk kemudian mulai terjatuh, terjerembab di atas tanah dengan mata mendelik, melotot ke arah Erik dan Damar lalu mulai merangkak. Kedua kaki Badok seperti lumpuh. Ia merangkak hanya menggunakan tangannya. Dengan bibir yang komat-kamit entah apa yang diucapkan. Damar pun mulai melantunkan doa meminta agar siapapun bisa menolongnya, tapi Erik hanya diam sembari meracau. Saat itulah tercium aroma familiar yang seolah menyadarkan Erik dan Damar. Aroma itu adalah aroma sembujo. Aroma itu semakin menyengat, membuat suara Rama yang sedari tadi menciutkan nyali Erik dan Damar perlahan sirna. Damar kemudian menyuruh Erik untuk lari ke belakang. Mereka bergegas lari dan Simbah masih berusaha mengejar.
Yang ia lihat pertama kali dari halaman belakang rumah adalah berpetak-petak tanaman singkong. Aroma sembujo masih tercium menyengat. Anehnya, hanya Erik yang menciumnya. Entah terjepit atau apa, Erik merasa aroma ini seperti memberinya jalan. Benar saja, langkah mereka perlahan menuju ke tanah hutan. Pepohonan yang sedari tadi menjadi penanda perjalanan mereka kini mulai mereka telusuri. Erik meyakinkan Damar jika desa itu dihuni oleh mayat. Pertanyaannya adalah, kenapa mayat harus dikuburkan lagi? Di sini Damar pun langsung nyeletuk. Kain kafan, Rik, apa hubungannya? Mereka terus berpikir sampai sadar bahwa di tempat mereka berdiri, mereka tidak sendirian lagi. Dari balik pohon banyak sepasang mata yang mengawasi, dan setelah diperhatikan lagi, itu adalah sesosok pocong. Tidak hanya satu, namun hampir ada puluhan pocong. Damarlah yang mendengar suara-suara yang menyebutkan tali pocong, tali pocong. Padahal Erik tidak. Tapi setelah mendengar itu, Erik baru paham jika itu semua pasti karena mayat yang ada di kuburan talinya belum dibuka semua. Mereka pun berlari membiarkan pocong-pocong itu mengikuti. Yang mengerikan, pocong-pocong itu terbang di atas mereka. Di tengah kegelapan hutan, Damar dan Erik gak berhenti berlari. Alasannya, manusia normal mana yang gak ketakutan diikuti hampir selusin atau lebih kain kafan terbang ke kiri dan ke kanan sembari mendengar mereka mengatakan tali pocong di sepanjang perjalanan. Setelah menembus rimbun semak belukar dan naik turun di tanah menanjak, Erik menunjuk sebuah gubuk satu-satunya. Erik tahu gubuk itu penanda kuburan kembar. Kenapa disebut kuburan kembar? Rupanya ada dua pemakaman yang sejajar dan hanya terpisah oleh pagar bambu. Pasak yang digunakan untuk di setiap makam pun hanya menggunakan pasak kayu, yang kebanyakan sudah lapuk tanpa ada penanda siapa yang dimakamkan di sana. Di sini keanehan terjadi. Pocong yang sedari tadi terbang di atas mereka tidak ada satupun yang terlihat lagi. Mereka lenyap. Tapi meski begitu, suara ayam yang pernah mereka dengar dari jarak yang jauh kini terdengar sangat dekat. Dekat sekali sampai Erik berasumsi suara ayam itu kemungkinan berasal dari pemakaman ini. Masalahnya di mana ayam itu berada? Lain hal Damar, kini ia bisa mencium aroma sembujo yang hanya tercium di hidung Erik. Sembari melihat ke sana kemari, Erik menunjuk sesuatu. Gundukan tanah tempat pemakaman yang pernah Erik lihat. Semakin dekat suara ayam terdengar semakin jelas dan benar saja. Dari jauh terlihat seseorang sedang menggaruk-garuk tanah. Di sekitarnya banyak dikelilingi ayam cemani berwarna hitam legam. Ketika dilihat secara seksama, ternyata seseorang itu adalah Badok. Bukan takut lagi, tapi Erik langsung lari meninggalkan Damar yang baru saja sadar jika itu adalah Simbah yang mengerikan itu. Di tengah kepanikan itulah aroma sembujo yang misterius tercium lagi, lebih kuat dan mereka berdua bisa menciumnya. Mereka di situ takut, tapi entah karena kepepet atau apa, mereka malah mendekat ke sumber aroma sembujo yang padahal mereka berdua tahu bahwa itu adalah aroma dari Wanggul. Namun setidaknya aroma itu benar-benar membawa mereka ke jalanan yang tidak asing lagi. Damar yang mengikuti Erik dari belakang hanya mendengar suara sekelibat suara meraung keras seperti suara macan. Tanpa memperdulikan apapun dan bagaimanapun, tiba-tiba mereka sudah sampai di tempat yang mereka cari-cari selama ini, pos kedua. Di sana mereka bisa melihat pagar besi tempat di mana cagar satwa beroperasi. Dengan keringat dingin mereka mendekat. Saat pintu digedor, keluarlah pemuda setengah baya, memandang mereka dengan tatapan curiga. Saat itu juga si petugas melapor. Mereka juga diberitahu kalau Damar dan Erik ternyata sudah hilang selama 2 hari. Mereka dimarahi karena pergi tanpa melapor dan hanya menitipkan KTP saja. Setelah 2 jam mereka diceramahi oleh pemuda parubaya itu, terdengar suara motor mendekat dan yang masuk adalah seorang pria yang mungkin 10 tahun lebih tua. Ia hanya mengenakan kaos kutang dengan sarung dililitkan di tubuhnya. Wajahnya juga tidak kalah sangar menatap Erik dan Damar. Kalimat pertama yang ia ucapkan bukan luapan amarah seperti penjaga di pos 2, tapi hanya pertanyaan yang membuat Damar dan Erik diam lama. Isi urip to arek loro iki. Ia meneguk kopi di meja, kemudian duduk bersila dan menyuruh mereka untuk menceritakan semuanya. Setelah mendengar cerita Damar dan Erik bahwa di dalam hutan ada desa, si babak terdiam lama.
Sementara penjaga yang lebih muda tampak bingung. Sembari mengisap rokok, wajah si bapak tampak tegang. Ia lalu mulai bercerita bahwa dulu sudah terkenal bahwa banyak yang pernah lihat ada tempat bernama 1000 Pintu Pohon Keramat, yang kabarnya bila dilihat ada desa di dalam sana. Desa ini namanya adalah Desa Gondomayit. Masalahnya tidak ada yang tahu di mana keberadaan pohon ini. Untung saja Damar dan Erik tidak terjebak di desa itu, karena katanya kalau membawa orang berjumlah ganjil maka biasanya hanya satu yang tidak akan bisa pulang. Si bapak lalu bertanya apa yang sekarang Damar dan Erik rasakan. Damar awalnya bingung apakah ia harus bercerita soal kondisi tubuhnya atau tidak. Namun karena bantuan Erik, Damar menunjukkan area di mana ia mendapatkan musibah. Si bapak hanya diam, tampak tidak terkejut sama sekali, seperti pernah melihat ini sebelumnya. Si bapak lalu menginstruksikan agar Damar tidur terlentang, sementara jari-jari kakinya ditarik satu persatu. Kurang lebih hampir setengah jam si bapak memijit kaki Damar. Dan ajaibnya, testis Damar yang membesar perlahan kembali normal. Setelah itu, ia hanya berpesan agar Damar tidak kencing sembarangan lagi. Damar dan Erik lalu berpamitan pulang saat fajar mulai menyingsing. Damar yang pertama pergi. Ketika Erik akan beranjak, ia kembali menemui si bapak bertanya dengan wajah penasaran. "Pak, kula badhe taken. Ning desa niku enten simbawatun sing sempat ngejar kula kalian rencang kula. Niku sinten nggih?" Wajah si bapak nampak berpikir, kemudian berucap, "Sartih." Si bapak menjelaskan jika pocong sebenarnya bisa diikat sama ilmu hitam. Nah, Sarti itu hanya sebuah gelar. Pocong bisa dikirim untuk mencelakai siapapun, bisa digunakan untuk mengganggu bisnis orang. Nah, desa itu dimiliki oleh Simbah ini. Lalu ketika Erik kembali bertanya Bahdok ini manusia atau bukan, si bapak hanya diam sembari menggeleng. Ia tidak bisa melanjutkan ini lebih jauh. Sekarang dari informasi ini, Erik mengambil kesimpulan. Cara mengikat pocong berarti dengan memegang tali pocongnya. Terus yang menjadi pertanyaan adalah berapa banyak pocong yang sudah diikat dan kenapa eksistensi desa ini masih muncul? Sebenarnya cerita tentang pesugihan pocong bukanlah hal yang baru. Banyak cerita tentang pesugihan pocong, mulai dari sebagai pelaris makanan hingga pembawa balak atau sial bagi keluarga yang tidak disukai. Apapun itu berhubungan satu sama lain dengan desa ini. Yang menjadi poin penting adalah jauh di luar akal sehat, memang hal-hal gaib kerap kali menyembunyikan misterinya sendiri. Oke, cukup sekian kisah hari ini. Kalau kalian mau request langsung komen di bawah aja atau DM di Instagram saya @_serasa. Sekian dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.